Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan membahas sebuah flagship TWS dari Edifier. Ini adalah Edifier Neobat S. Neobat S ini sendiri dikeluarkan Edifier untuk menggantikan line-up dari Neobuds Pro yang udah mendapatkan banyak positif review di luar sana. Untuk harganya, dia terbilang cukup mahal untuk sebuah TWS dari Edifier. Dia dijual di harga $169 untuk harga di luar, dan untuk harga di Indonesia dijual di range harga 2,1 juta kalau nggak salah. Nanti untuk update-nya kalian cek aja link pembeliannya yang udah gua taruh di deskripsi di bawah. Jadi di review kali ini gua akan membahas apa sih plus minus dari Neobat S ini, dan seperti biasa gua akan bahas dari build quality dan desainnya dulu. Kalau kita ngomongin dari sisi desain, ini mirip sama generasi pendahulunya yaitu Neobuds Pro. Dia mempunyai desain yang hampir sama, yang berbeda adalah dari tone warnanya aja, yang dimana di Neobat S ini buat selera gue lebih suka karena warnanya lebih elegan. Semuanya dilapisin dengan satu warna, yaitu warna hitam, dan untuk lambang Edifier di bagian depannya sini kayak dikasih sentuhan sedikit gold, yang ngebuat secara lookingnya ini lebih premium dan lebih simple dibandingkan generasi pendahulunya Neobuds Pro. Untuk build quality-nya, untuk harga yang ditawarkan, gue nggak bisa bilang ini di atas rata-rata, tapi at least ini sesuai dengan harga yang ditawarkan. Overall, build quality-nya berasa mantap. Untuk bahannya sendiri, casingnya masih menggunakan bahan plastik, tetapi untuk bagian tengahnya ini dia menggunakan bahan kayak stainless gitu yang ngebuat lookingnya dan dipegangnya itu lebih berasa untuk feel premiumnya. Untuk layoutnya sendiri, di bagian belakangnya ada charging port yang pasti udah menggunakan USB Type-C, dan ada tulisan Edifier di bagian engsel belakangnya ini. Untuk bagian depannya ada LED bar gitu ya, dan LED barnya ini bisa kalian atur untuk warnanya melalui apps dari Edifier-nya. Dan ketika kalian buka tutupnya, dia akan langsung terkoneksi ke handphone kalian. Untuk desain earbudnya sendiri juga masih sama generasi pendahulunya Neobuds Pro, yang berbeda lagi-lagi di sisi warnanya yang ini lebih terlihat keren karena warnanya sama-sama seperti case-nya ya, full black dengan ada sedikit warna gold pada lambangnya. Untuk desain earbudnya sendiri pastinya ini fittingnya in-ear ya, jadi dia akan nge-seal telinga kalian. Untuk fittingnya sekitar 2 jam pemakaian, dia nggak mengalami hal yang mengganggu buat telinga gua. Dalam artian ini fittingnya gue rasa cukup universal karena dia housingnya tuh terbilang nggak terlalu besar, dan ini gue rasa akan nyaman untuk berbagai macam fitting pada telinga ya. Terus selanjutnya untuk touch controlnya dia udah full menggunakan touch sensor, nggak ada tombol fisik. Dan untuk touch controlnya ini bisa kalian atur melalui apps-nya juga. Jadi kalian bisa mengatur untuk tap 2 kali komennya seperti apa, untuk tap 3 kali seperti apa, dan lain sebagainya. Dan pastinya Edifier Neobat S ini udah menyematkan fitur ANC dan Ambient Mode sama seperti Neobuds Pro. Untuk performance ANC-nya bisa gue bilang ini adalah yang terbaik kalau kalian melihat dari budget yang ditawarkan selama gue mereview sebuah TWS. Karena dari ANC-nya, Edifier ngeklaim dia bisa mengurangi environment sampai dengan 42 desibel. Dan kalau buat gue pribadi sebenarnya gue nggak terlalu mengambil pusing ya mengenai sebuah angka. Tapi untuk aslinya ketika gue gunakan, memang ANC-nya itu berjalan sangat agresif ketika gue menggunakan high ANC mode-nya. Jadi dia bisa meredam suara sekitar gue dengan sangat baik. Dan kalau kalian nggak pengen menggunakan ANC-nya sekuat itu juga kalian tetap bisa mengatur melalui apps-nya ya. Jadi kalau kalian hanya pengen sedikit lebih kedap aja juga kalian bisa gunakan low ANC mode-nya dan lain sebagainya. Untuk performance ambience mode-nya ini juga oke ya, dalam artian ketika gua gunakan ambient mode-nya sambil mendengarkan musik sekitar 20-30%, gue masih bisa mengobrol dengan orang yang berada tepat di depan gue. Nggak ada masalah sama sekali, suara dia masih jelas bisa gue dengar, suara ambient sekitar gue juga masih bisa gue dengarkan dengan sangat jelas. Nggak ada suara picking yang mengganggu dan lain sebagainya. Jadi overall gue nggak menemukan masalah di kedua fitur tersebut.
Terus lanjut untuk spesifikasinya, untuk drivernya dia menggunakan hybrid dynamic driver dan balance armature driver. Untuk Bluetooth versionnya dia menggunakan Bluetooth versi 5.2 dan pastinya kodek yang disupport udah lengkap. Yang berbeda adalah kalau di versi sebelumnya menggunakan kodek LDAC, sedangkan di sini pure menggunakan kodek aptX. Sayangnya untuk Snapdragon Sound ini masih terbatas untuk kompatibilitas pada smartphone. Jadi termasuk gua pribadi belum bisa men-share ke kalian mengenai performance dari Snapdragon Sound karena smartphone gue ini Samsung S10 Lite yang masih menggunakan Snapdragon 855 kalau nggak salah, sedangkan yang udah support itu Snapdragon seri 888 ke atas, yang berarti kalian hanya bisa menggunakan Snapdragon Sound itu untuk handphone flagship di tahun 2021 ke atas. Dan selebihnya sih ketika kalian nggak menggunakan fitur Snapdragon Sound tersebut, tetap kok aptX-nya berjalan, nggak ada masalah sama sekali. Meskipun secara bitrate dia nggak semaksimal LDAC ya menurut gua. Karena untuk misalkan kayak Tidal Hi-Fi dia hanya berjalan di 44,1 kHz dan untuk bitrate-nya di 16 bit kalau nggak salah. Jadi ya kurang maksimal aja dibandingkan dengan fitur LDAC yang lebih bisa gue bilang mungkin lebih bisa berjalan di berbagai jenis smartphone dibandingkan Snapdragon Sound tersebut. Dan kalau ngomongin latency ya nggak perlu ditanya ya, karena latency di sini udah pasti sangat-sangat proper. Gue sendiri hampir tidak pernah mengaktifkan gaming mode-nya. Mungkin gaming mode-nya itu perlu diaktifkan ketika kalian memang lebih sering bermain kompetitif game seperti COD Mobile atau PUBG. Meskipun kalau buat pengalaman gua, di game tersebut aja masih sangat layak dimainkan dengan gaming mode-nya off. Ketika gua coba membandingkan gaming mode off dan gaming mode on, gua rasa dari sisi latency nggak terlalu berbeda banyak ya. Dan gua rasa apapun media yang sedang kalian gunakan, latensinya itu gua jamin nggak akan ada masalah sama sekali. Sekarang aku ingin tes mengenai kualitas dari built-in microphone Edifier Neobat S ini. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian nilai dan putuskan sendiri ya mengenai kualitas dari microphone-nya. Untuk spesifikasinya sendiri, Neobat S ini mempunyai total 6 buah microphone. Ada 3 buah mic per masing-masing earbud-nya. Untuk kualitas suaranya, setelah yang gue dengar untuk hasilnya, gue rasa ini suaranya agak sedikit kecil dan agak bikin efeknya tuh agak sedikit cempreng ya untuk suara gue. Tapi memang kayaknya dia mempunyai noise reduction yang cukup agresif karena ketika gue dengar untuk suara noise yang berada di sekitar gue kayak suara kipas lighting, AC, dan lain sebagainya itu bisa benar-benar nggak kedengeran sama sekali. Tapi untuk suara gue sendiri memang gue ngerasa dia bukanlah yang paling jernih atau paling bagus bisa gue bilang dari kualitas mic-nya. Jadi ya ada plus minus, tinggal kalian putuskan sendiri aja mengenai kualitas mikrofonnya. Dan sekarang kita lanjut lagi yuk ke reviewnya. Oke, kalau kita ngomongin sertifikasi IP rating, Edifier Neobat S ini udah dilengkapi dengan sertifikasi IP54 yang dalam artian dia bisa kalian pakai buat sambil olahraga, terkena keringat atau cipratan air, dia masih aman. Untuk baterai kapasitinya sendiri, dia mempunyai kapasitas 55 mAh pada earbud-nya dan 500 mAh pada case-nya. Ketika kalian menggunakan mode ANC-nya, dia bisa bertahan di angka 4-5 jam tergantung volume yang kalian mainkan, dan ketika ANC-nya off, dia bisa bertahan sampai 6 jam. Untuk case-nya sendiri, dia bisa mengcover sampai 19 jam pemakaian pada total playtime-nya. Dan sebelum gue masuk ke sound quality-nya, gue akan membahas sedikit mengenai apps pada Edifier Neobat S ini. Untuk apps sendiri cukup lengkap karena di apps tersebut kalian bisa mengcustom berbagai macam fitur yang ada di Edifier Neobat S ini. Misalkan kalian pengen mengaktifkan atau menonaktifkan ANC, ambient mode, begitupun juga gaming mode-nya kalian bisa mengakses melalui aplikasi tersebut. Dan kalau kalian pengen mengganti komennya juga bisa ya untuk touch control-nya seperti yang gue bilang di awal, kalian bisa mengcustom sesuai dengan keinginan kalian. Untuk light bar yang berada di case-nya juga kalian bisa mengganti dengan warna yang cocok buat keinginan kalian juga. Tapi yang paling spesial pastinya dengan customize equalizer-nya. Karena di Edifier Neobat S ini untuk out of the box, Edifier menggunakan equalizer yang disebut klasik, dan ketika kalian mungkin ngerasa nggak terlalu cocok, kalian bisa merubah dengan
equalizer dynamic yang disediakan Edifier. Atau kalau kalian pengen mengcustom sesuai dengan keinginan kalian sendiri juga bisa, karena Edifier ini menyediakan customized equalizer. Sayangnya untuk customized equalizer-nya, untuk UI-nya gue rasa ini terlalu ribet buat sebagian besar orang, dan ini tuh nggak user friendly banget ya. Setelah yang gue lihat sih kayaknya dia modelnya semacam parametric equalizer gitu, yang ketika kalian tarik salah satu gelombang yang pengen kalian rubah, di kiri kanan gelombang tersebut tuh akan mengikuti sesuai dengan apa yang kalian set. Jadi kayak modelnya kayak kurva gitu, yang pada intinya sih untuk tampilannya ini tuh nggak user friendly, dan pada akhirnya gue sendiri agak males buat mengcustom equalizer di Neobat S ini, dan ujung-ujungnya gue kembali ke equalizer klasik bawaan dari Neobat S ini. Jadi sekarang kita langsung bahas aja yuk sound quality dari Neobat S ini. Seperti biasa ya, sound quality itu bersifat subjektif. Apa yang gue sampaikan di sini pendapat dari gue pribadi. Jadi ketika gue mencoba Neobat S ini dengan Snapdragon soundnya off, karena seperti yang gue bilang, handphone gue belum mensupport Snapdragon sound, gue merasa untuk sisi sound signature-nya ini termasuk kategori yang bisa gue bilang netral ya, terutama untuk equalizer klasik yang secara default ada di Neobat S ini. Untuk high frekuensinya gue rasa dia lebih berasa roll off dan nyaman untuk berbagai macam genre lagu. Detailnya masih dapat, secara clarity juga udah cukup baik untuk high frekuensinya. Untuk sisi vokalnya gue ngerasa dia vokalnya cenderung cukup pas di tengah, dia nggak terlalu forward juga nggak terlalu berasa mundur. Vokalnya berasa agak tipis ya untuk selera gue pribadi, dan agak kurang lepas aja gitu, nggak tahu kenapa. Untuk bassnya di sini letak hal yang paling spesial kalau kalian ngomongin sound signature atau sound quality dari Neobat S ini, karena kualitas bass di Neobat S ini adalah salah satu yang paling gue suka ya, karena dia bisa menghasilkan bass yang deep pastinya, secara low frekuensi, sub bass-nya, upper bass-nya dia bisa terdengar berasa bagus secara detail bass-nya. Jadi dia secara kuantitas besar, tapi secara kualitas dia nggak sampai menutupi frekuensi lainnya, yang dalam artian bass-nya itu masih terkontrol, dan overall sih gue ngerasa untuk kualitas bass-nya ini bagus di Edifier Neobat S ini. Dan untuk teknikalitasnya, kalau buat gue sendiri, untuk range harga 2 jutaan, gue nggak bisa bilang ini spesial, karena kalau kalian ngomongin teknikalitas secara khusus, gue ngerasa tetap dia masih di bawah Teen Buds 3 yang sempat gue review kemarin. Jadi untuk teknikalitasnya gue rasa ini udah sesuai aja sama harga yang ditawarkan. Dan gue rasa di default equalizer klasik ini nggak semua orang tuh cocok ya dengan signature suaranya. Jadi banyak orang pasti akan lebih ngerasa lebih cocok dengan dynamic equalizer yang disediakan Edifier. Prinsipnya sih yang gue rasakan sekilas, dynamic equalizer itu lebih berasa ngeboost di area high frequency dan low frequency, yang ngebuat overall tonal suaranya itu lebih berasa V-shape, vokalnya lebih berasa mundur. Sayangnya untuk dynamicnya ini gue sendiri malah nggak terlalu suka ya dengan sound yang dihasilkan. Memang ketika pertama kali gue nge-switch ke dynamic, gue berasa kayak clarity-nya jadi lebih baik, lebih open dan lain sebagainya. Tapi sekitar 3 menit sampai 5 menit gue menggunakan dynamic sound ini, gue langsung berasa ini sound yang akan lebih bikin capek untuk pendengaran jangka panjang. Karena untuk high frekuensinya dia berasa sibilans ya, dan gue merasa untuk high frekuensinya itu kurang nyaman untuk selera gue sendiri, karena gue sendiri memang bukanlah orang yang bisa tahan mendengarkan high frekuensi yang terlalu bright bisa gue bilang. Jadi ya untuk dynamicnya gue sendiri nggak suka, meskipun kalau kalian suka bright mungkin kalian cocok ya, karena high frekuensinya itu bener-bener bisa lebih berasa extend, bener-bener bisa berasa open, bahkan bisa bright untuk karakter yang dihasilkan sama Neobat S ini. Untuk vokalnya, seperti yang gue bilang, ini vokalnya jadi lebih berasa mundur, berasa lebih terkompres, berasa lebih tipis. Dan kalau buat selera gue nggak terlalu suka vokal di Neobat S ini, apalagi di mode dynamicnya. Untuk bassnya, dia pastinya berasa lebih menggelegar ya. Untuk genre musik R&B atau EDM sih, bassnya lebih bisa berasa lagi secara dentumannya, dan secara kuantitas juga lebih besar. Tapi balik lagi, kalau buat gue pribadi, gue ngerasa ini agak terlalu overpower dan jadinya kurang balance. Ketika gue mencoba menggunakan customized equalizer seperti yang gue bilang, karena user interface-nya itu buat gue terlalu ribet. Meskipun gue sendiri udah mencoba sih berbagai setup yang gue coba untuk mendapatkan sound yang gue inginkan,
Tapi nggak tahu kenapa gue belum bisa nemu settingan yang pas buat selera gue pribadi. Jadi ketika gue pengen mencari untuk high frekuensinya tuh yang pas, either gue ketemu yang memang berasa extend tapi tetap berasa tajam, atau gue berasa high frekuensinya itu lebih roll off tapi malah jadi berasa butek. Jadi gue sendiri belum nemu untuk settingan yang bener-bener pas yang sesuai dengan selera gue. Begitupun juga dengan vokalnya, yang dimana ketika gue setting yang sesuai dengan yang gue mau, vokalnya berasa cukup natural, tapi di sisi lain dia berasa agak terlalu mundur buat selera gue dan agak sedikit tipis. Dan ketika gue majuin untuk area vokalnya juga memang dia akan berasa seperti mid yang di boost, dan vokalnya agak berasa untuk sisi kolorasinya. Untuk bassnya sih gue nggak ada masalah untuk defaultnya, apalagi kalau kalian bass head, gue rasa kalian akan puas karena begitu kalian customize equalizer, dia bassnya bisa bener-bener kalian buat sebesar mungkin dengan kontrol yang baik. Jadi gue rasa gue nggak ada masalah kalau di sisi bassnya meskipun menggunakan customize equalizer tersebut. Overall kesimpulannya gimana? Kalau buat gue untuk range harga 2 juta, hal yang paling gue suka dari Neobat S ini pastinya dari fitur yang ditawarkan, terutama ANC. Jadi kalau kalian bertanya, gue pengen punya TWS ANC dengan performance yang paling bagus, mungkin gue akan bisa menawarkan untuk kalian coba Edifier Neobat S ini, karena performance ANC-nya ini salah satu yang terbaik yang pernah gue coba. Yang kedua, dia tuh termasuk TWS yang cukup balance dari sisi fitur dan performance-nya. Dan kalau kalian ngomong dari sisi sound quality, memang gue rasa dia bukanlah yang terbaik kalau ngomongin harga yang ditawarkan, tapi at least dia udah menghasilkan sound quality yang proper untuk harga yang ditawarkan. Dan kalau ngomongin hal yang gue kurang suka dari Neobat S, untuk fitur wireless charging dia masih absen ya, karena untuk harga yang ditawarkan 2 juta seharusnya dia udah dilengkapi dengan fitur wireless charging. Untuk powernya sendiri, gue rasa Neobat S ini agak terbatas ya. Dalam artian ketika gue pakai TWS ini di indoor, gue membutuhkan volume sekitar 70-80% untuk kayak medium volume gitu ya. Dan ketika gue pakai di outdoor, gue bisa ngeset di 90 bahkan di volume maksimal ya. Jadi kayak gue rasa untuk powernya tuh headroomnya agak kurang, karena ketika gue bandingkan dengan TWS lain, misalkan kayak Tin Buds 3 yang sempat kemarin gue review, untuk volume di 60% Tin Buds 3 tuh udah mirip sama seperti di 80% atau even 90% pada Neobat S ini. Jadi itu aja paling yang bisa gue share mengenai Neobat S ini. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komen. Thank you bagi kalian nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.